Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dengan saya Pendeta Fenca Moninga di channel Pembawa Kabar Baik. Saat ini saya kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Saya rindu berbagi firman Tuhan dengan saudara-saudara agar supaya iman kita sebagai orang percaya semakin terus dikuatkan. Saudara-saudara, saat ini saya hendak membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 47 hingga ayatnya yang ke-53. Namun sebelum membaca firman Tuhan, saya mengajak mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, di saat ini kami rindu lagi untuk mendengarkan berita firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengar, yang menonton, agar supaya kami semua dapat semakin memahami dan mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Untuk itu berfirmanlah kepada kami, Bapa di sorga. Engkau adalah firman kehidupan. Amin. Sekali lagi mari saudara-saudara kita membaca dalam Lukas pasal 22 ayat 47 hingga ayatnya yang ke-57 dengan judul Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Demikian firman Tuhan saudara-saudara dalam Lukas pasal 22 ayat 47 hingga ayatnya yang ke-53. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita kalau bertemu dengan kawan lama, dengan teman lama, atau dengan saudara yang sudah lama tidak berjumpa, maka ada momen di mana kita melihat mereka saling cium-ciuman, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Itu menandakan bahwa ciuman persahabatan. Begitupun saudara-saudara dalam pernikahan Kristen, ada momen di mana pengantin berciuman kudus. Nah, ciuman ini diartikan sebagai ciuman cinta kasih terhadap pasangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita saat ini menceritakan bagaimana Yesus Kristus, Juru Selamat kita, ditangkap. Dalam cerita ini
Kita semua sudah tahu bahwa yang menyerahkan Yesus adalah muridnya sendiri itu, saudara-saudara. Murid yang sesungguhnya sangat dikasihi oleh Yesus Kristus. Tetapi murid itu sendirilah yang mengkhianati Yesus. Bahkan saudara-saudara, Yudas murid yang dikasihi ini mengkhianati Yesus dengan sebuah ciuman. Nah, saudara-saudara, mengapa harus dengan ciuman? Karena dengan ciuman maka para prajurit tidak akan salah tangkap. Jadi ketika Yesus dicium oleh Yudas, para prajurit kemudian bergerak lalu menangkap Yesus. Dialah orangnya. Inilah orangnya. Yesus orangnya yang harus ditangkap. Ada murid yang tidak senang dengan kejadian ini bahwa Yesus akan ditangkap. Bahkan dia memotong telinga salah seorang hamba imam besar sampai putus telinganya. Tetapi saudara-saudara, yang sangat luar biasa juga dilakukan oleh Yesus adalah dia menjamah telinga orang itu, bahkan menyembuhkannya. Padahal saudara-saudara, orang yang disembuhkannya, yang dipotong telinganya, adalah juga orang yang termasuk yang akan menyerahkan dia, menyerahkan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapan saja kita, saya dan saudara, bisa mengkhianati Yesus. Kapan saja kita bisa melukai hati Yesus. Kapan saja kita bisa mengkhianati hati Yesus. Tetapi saudara-saudara, ketika pengkhianatan itu dilakukan dengan sebuah ciuman, maka itu menandakan sebuah kekejian bagi Tuhan. Ciuman Yudas kepada Yesus bukan ciuman sebagai tanda cinta kasih, tetapi ciuman untuk menyerahkan Yesus menuju jalan penderitaan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saya dan saudara, kita semua mungkin pernah dikhianati. Kita semua pernah disakiti. Kita semua pernah dilukai. Bahkan sampai kita harus terjatuh dan terjatuh. Bahkan kadang kita kesulitan untuk bangkit berdiri, saudara-saudara. Namun, firman Tuhan saat ini memberikan pengajaran kepada kita sekalian bahwa sekalipun kita disakiti, sekalipun kita dilukai, sekalipun kita dikhianati, tetapi kita harus tetap punya kasih. Ketika Yesus menyembuhkan seorang hamba imam besar yang dipotong telinganya dan menyembuhkannya, ini menggambarkan bahwa bagaimana betapa besarnya cinta kasih Yesus kepada manusia.
Yesus cinta kepada saya dan saudara. Lalu mengapa kita harus saling melukai? Lalu mengapa kita harus saling menjatuhkan? Lalu mengapa kita harus saling mengkhianati? Bila Yesus menyembuhkan, mengapa kita harus melukai? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman saat ini, mengajarkan juga kepada kita semua bahwa tidak selamanya ciuman itu menandakan cinta kasih. Tidak selamanya ciuman itu menandakan sebuah persahabatan. Kadang sebuah ciuman bisa melukai kita. Kadang sebuah ciuman bisa menyakiti kita. Kadang sebuah ciuman bisa mengkhianati kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar dari Yesus bahwa sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam kehidupan ini kita memang harus menderita. Di dalam kehidupan ini kita memang harus jatuh. Di dalam kehidupan ini kita memang seringkali harus dikhianati. Tetapi percayalah saudara-saudara, bahwa di balik pengkhianatan yang dilakukan orang kepada kita, di balik luka yang diberikan orang kepada kita, di balik sakit hati yang diberikan orang kepada kita, akan ada satu saat damai sejahtera yang kekal akan menyertai kehidupan kita. Asalkan kita menjadi seperti Yesus. Dia tetap tenang walaupun dia tahu dia akan ditangkap. Dia tetap sabar dan penuh kasih dan mengampuni sekalipun dia tahu dia akan ditangkap. Dia tetap mengasihi. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang yang mau mengasihi, yang mau mengampuni, sekalipun kita sering dilukai, sekalipun kita sering disakiti, sekalipun kita sering dikhianati. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Kiranya saya diberkati, saudara juga diberkati. Shalom.